saya Fandi Hasib. Saat ini saya bekerja sebagai pengajar IPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing untuk pembelajar di Manila, Filipina yang bertugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain sebagai pengajar IPA, saya juga bekerja sebagai seorang jurnalis atau pembaca berita dan produser untuk salah satu stasiun televisi yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nama saya Muhammad Kurniawan Rahman. Saya baru saja menyelesaikan program Fulbright Language Teaching Assistant yang diinisiasi oleh Aminat Indonesia dan juga Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang programnya bertempat di University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Talib dari Temo Studio. Temo Studio sendiri itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang berdomisili di Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windarti Aprina. Saya merupakan pengelola Taman Baca Bulele yang terletak di Kelurahan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Komarudin Jamal. Saya adalah Ketua Ikatan Keluarga Alumni atau IKA Duta Bahasa Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunan, perwakilan Peduli Ciptaan Indonesia yang sekarang sedang menjalankan program pemberdayaan masyarakat, khususnya peningkatan kapasitas literasi baca tulis untuk anak-anak di desa pesisir yang ada di Kota Bau-Bau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Muru, Ketua Pemuda Tanjung Membangun periode 2020-2021. Berbicara mengenai karir saya sebagai pengajar BIPA, informasi awal mengenai perekrutan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu pertama kali saya dapatkan informasinya dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena kebetulan pada tahun 2011 saya pernah mendapatkan gelar sebagai Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Makanya tidak heran sampai sekarang saya masih mendapatkan banyak sekali informasi yang bermanfaat dari Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara. Dan saya juga masih berhubungan baik dengan mengisi acara yang bersifat kebahasaan ketika saya mengunjungi Provinsi Sulawesi Tenggara dan bekerja sama dengan Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara yang ada di sana. Saya sudah mengikuti beberapa program yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara. Di antaranya adalah pemilihan Duta Bahasa pada tahun 2011 dan menjadi panitia serta dewan juri di tahun-tahun berikutnya. Saya juga telah mengikuti pelaksanaan tes UKBI yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara itu sendiri. Dengan kegiatan Temo Studio sendiri dengan kantor bahasa itu kita sudah pernah berkolaborasi, yaitu pengembangan aplikasi Etnolingua, di mana aplikasinya itu tentang kamus bahasa daerah. Di tahun 2018 ketika saya memutuskan untuk membentuk komunitas ini, latar belakang saya sebagai alumni Duta Bahasa Sulawesi Tenggara sangat mengambil peran yang penting, bukan hanya karena kami saling mendukung sesama alumni, tetapi karena Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara selalu memberikan dukungan penuh kepada kami. Peran Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara dalam memaksimalkan potensi-potensi alumninya, alumni Duta Bahasanya itu tidak hanya saat kami mengikuti pemilihan saja, tetapi ketika kami keluar menjadi alumni, kami benar-benar masih dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara. Bersama Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara, saya pernah mengikuti tentunya pemilihan Duta Bahasa Sulawesi Tenggara tahun 2016, di mana program ini mengubah pandangan saya mengenai arti sebuah duta bahasa. Menurut saya di awal adalah semacam buka untuk sebuah instansi terbuka dari duta bahasa, mengharapkan kita menjadi seorang pemuda yang mampu berkontribusi khususnya di bidang kebahasaan dan yang terpenting adalah gerakan literasi nasional. Sebelumnya, saya telah mengikuti beberapa program yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara. Yang pertama, pemilihan Duta Bahasa Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 dan juga program Kandoang Kampung Dongeng Anak Negeri, yang dimana program ini sangat bersinergi dengan profesi saya sebagai program officer di Peduli Ciptaan Indonesia. Salah satu kegiatan yang pernah saya ikuti adalah
literasi ceria di Desa Tanjung Perak. Dalam kegiatan ini, hal pokok yang kami tanamkan kepada adik-adik generasi bangsa ialah bagaimana menumbuhkan budaya literasi kepada mereka. Kemudian berbicara mengenai karir sebagai pengajar IPA, itu sedikit banyak pengalaman dari duta bahasa yang diadakan oleh Kantor Bahasa Sultra berperan sekali dalam aktivitas saya sebagai pengajar IPA. Karena dasar-dasar untuk menjadi pengajar IPA itu saya dapatkan ketika mendapatkan pengalaman sebagai duta bahasa Sulawesi Tenggara, baik itu mengenai komunikasi, kemudian juga mengenai kebahasaan, berbicara, menulis. Intinya adalah mengenai literasi saya dapatkan salah satunya adalah di Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara tersebut. Begitu juga dengan karir sebagai jurnalis. Kita tahu jurnalistik sangat erat kaitannya dengan dunia tulis-menulis. Itu saya dapatkan dari berbagai acara yang diberikan oleh Kantor Bahasa yang bisa saya terapkan ketika menjadi seorang jurnalis. Kemudian kalau kita melihat pengalaman saya, maka tidak heran kalau saya katakan bahwa Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara sangat berperan sekali untuk para pemudi di Sulawesi Tenggara yang ingin berperan aktif atau mendapatkan pengalaman di bidang kebahasaan, karena Kantor Bahasa adalah menjadi media yang membuka peluang-peluang tersebut. Tidak hanya menjadi duta bahasa, tapi semua kegiatan literasi itu bisa didapatkan dari Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara yang bisa memfasilitasi keinginan tersebut. Menurut saya peran dari Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara itu banyak sekali, dan terutama dalam rangka pengembangan kebudayaan dan juga kebahasaan yang targetnya adalah pemuda dan juga orang-orang yang menjadi penutur dari bahasa tersebut. Menurut saya Kantor Bahasa itu sangat penting ya, karena dia itu yang membuat anak muda itu dapat melestarikan bahasa daerah dan juga penguatan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara sangat mampu mengoptimalkan potensi kami. Mereka tidak hanya melihat orang-orang yang berlatar belakang mungkin sebagai dosen atau sebagai peneliti yang memang fokus dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya, tetapi ketika mereka melihat kami memiliki semangat untuk itu, kami akan dilibatkan dalam diutus menjadi perwakilan Kantor Bahasa dalam kegiatan baik itu tingkat regional maupun tingkat nasional. Ya. Menurut saya, peran Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara memberi dampak positif pada peningkatan kapasitas literasi bahasa tulis anak-anak di desa pesisir yang ada di Kota Bau-Bau, dan juga untuk kebutuhan pengetahuan kebudayaan dan sastra untuk anak-anak muda yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Bau-Bau tempat saya sekarang menjalankan program. Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara menurut kacamata penglihatan saya adalah melakukan pengkajian mengenai kebahasaan dan kesastraan. Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara sendiri mengembangkan potensi dari pemuda sendiri di bidang kebahasaan dan juga kebudayaan melalui media daring dan juga media luring. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan misalnya Tunas Bahasa Tolaki yang kemudian menjadi media atau sarana dalam melestarikan bahasa yang hampir punah di Sulawesi Tenggara itu sendiri, pemilihan duta bahasa yang mendukung potensi pemuda Sulawesi Tenggara dalam hal kebahasaan dan juga kebudayaan, dan pelaksanaan KBI yang dapat mempermudah kami yang ingin mengambil tes dengan dapat menjangkau tempat-tempat terdekat di provinsi atau daerah kami, misalnya Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara itu sendiri. Kalau keberadaan Kantor Bahasa menurut saya di daerah saya sendiri itu sangat penting, karena dari pandangan kami sebagai praktisi teknologi itu, karena sekarang kan anak muda hampir tergerus dengan teknologi yang notabene itu menggunakan bahasa-bahasa asing. Dan adanya Kantor Bahasa itu penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia itu bisa dilestarikan lagi. Jadi bagi saya pribadi, Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara itu adalah salah satu institusi di Sulawesi Tenggara yang benar-benar
memberdayakan pemudanya. Selain itu, keberadaan kantor bahasa Sulawesi Tenggara juga sangat penting bagi pegiat literasi, di mana kantor bahasa sering melibatkan para pegiat ini untuk mengikuti serangkaian pelatihan meningkatkan kompetensi mereka, khususnya dalam bidang peningkatan ataupun gerakan literasi. Selalu memfasilitasi dalam hal kegiatan literasi. Hal inilah yang menjadikan kantor bahasa di Sulawesi Tenggara sangat penting keberadaannya. Begitu saya katakan, sukses selalu untuk kantor bahasa. Semoga bisa terus memberikan yang terbaik di bidang kebahasaan untuk khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kantor bahasa Sulawesi Tenggara yang telah banyak mendukung pemuda Sulawesi Tenggara dan juga orang-orang di Sulawesi Tenggara dalam melestarikan kebudayaan dan bahasa yang ada di Sulawesi Tenggara ini sendiri. Terima kasih banyak dan salam literasi. Mungkin cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Salam literasi. Terima kasih, salam literasi. Saya sangat berterima kasih dengan adanya kantor bahasa di Sulawesi Tenggara, karena melalui kantor bahasa kita bisa menjadi duta bahasa. Jadi duta bahasa ini adalah salah satu kesempatan kita untuk membantu pemerintah dalam hal kebahasaan. Terima kasih dan salam literasi. Cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.